Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, kita akan melanjutkan program kita yaitu membahas tentang rangkaian arus arah dengan sub pembahasan uh, rangkaian hambatan gabungan atau rangkaian gabungan hambatan ya. Ini agak rancu nih judulnya, tapi nggak masalah ya. Yang penting gabungan ya. Oke, lanjut ke pembahasan. Nah, karena di sini rangkaiannya rangkaian gabungan, maka teorinya ambil dari eh, rangkaian rangkaian seri dan paralel seperti ini ya. Nah, ini soalnya langsungnya. Perhatikan rangkaian di bawah, hitung hambatan pengganti rangkaian dan kuat arusnya. Nah, perhatikan nih. Berarti kita mengerjakan langsung nih. Teorinya ingat, seri yang sama adalah arus, paralel yang sama adalah tegangan. Nah, perhatikan nih. R1 ya, jawab nih, jawab langsung aja. Ya. R1 dan R2 itu dalam keadaan paralel ya. Paralel. Nah, penggantinya begini. 1/R paralel 1. Kenapa pakai 1? Kalau ada paralel berikutnya ya. Nah, tinggal berarti 1/R1 ditambah 1/R yang kedua ya. Nah, kalau lagi pilihan ganda, ini kalian tidak usah pusing. Langsung aja, oh ini 6, oh ini 3, oh berarti ke 6. 6/3 ditambah 6/6, gitu ya. Tapi karena nih cara mengerjakan soal dengan benar, maka ikuti aja nih cara lambatnya. Berarti 1/6 ditambah 1/3, ini samakan suaranya ke 6 ya. 6 bagi 6 berarti 1, 6 bagi 3 berarti 2. Nah, atau kalau mau langsung, kalau pilihan ganda nih, 6 bagi 3, 2, 6 bagi 6, 1, berarti 2 tambah 1 berapa? 3. Nah, 3 bagikan ke 6 berarti 2. Nah, oke. Okay? Nah, maka di sini R paralel 1 itu 6/3 ya. Nah, kalau sudah bisa nggak perlu sini. 2 ya. Oke. Nanti hambatan yang paralel tadi serikan dengan yang R3. Kalau digambarkan kayak gini. Ya, nih. Nih. Ini berarti R paralel 1 ya. Ini berarti R yang ketiga. Ini berarti dalam keadaan seri. Maka R paralel 1 dan R3 itu seri ya. Seri. Nah, besarnya berapa? Tinggal begini. R seri 1 misalnya. Nah, karena ada 1 seperti yang tadi. Kalau ada seri yang berikutnya. Berarti R paralel 1, R yang ketiga. Ya. Ini berarti 2 ditambah 4 nih berarti 6 ya. Oke. Nah, kalau pilihan kan nih, oh 63 berarti 6 bagi 3 2, 6 bagi 6 berarti 1, 6/3 berarti 2, 2 tambah 4 6 gitu ya. Oke. Gampang kan? Nah, kemudian ditanyakan yang tadi kuadratnya berapa sih? Ya udah pakai ini, I kali R. Maka I sama dengan P/R. Nah, tinggal masukkan aja nih. Ini 12, R-nya 6. Oke. Arus yang mengalir pada rangkaian itu 2 ampere ya, gitu ya. Gitu ya. Kalau ditanyakan ya daya misalkan I kuadrat kali R kali I kuadrat kali R. Kalau ditanyakan energi berarti P kali T atau P kali T atau P kali I kali T. Gitu ya. Kalau ditanyakan uh, yang lainnya, daya atau energi ya. Nah, sementara di sini ditanyakan hambatan pengganti dan arus listrik. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Ya, nih. Ini gambar duluan mah, duluan ya. Masalah ya. Nah, jika beda potensial hambatan 4 12 volt, hitung tegangan pada hambatan 5 volt. Apa 5 bukan 5 volt, 5 ya. Oke. Nah, kita kerjakan dari sini. Awas, ini agak nekat naik dikit ya. Nah, ketika di sini 12 volt, nah di sini berapa kita ya? Di sini berapa? Ya. Kita jawab ke sini. Seandainya dalam soal diketahui tegangan, maka cari arus ya. Kalau diketahui arus, maka cari tegangan atau beda potensial. Nah, di sini kebetulan diketahui tegangan. Berarti cari arus. Arus yang mana? Pi4 di situ adalah 12 volt. Berarti I4 itu tinggal P per R.
Ya. Oke, I per R ya. Sama nggak? Sama dong. P-nya berapa? 12 dibagi dengan 4. Berapa? 3 ampere. Ini arus I4. Nah, setelah itu, kalian cari I yang lewat pada hambatan 6 ohm. Kenapa? Karena arusnya berbeda. Tegangannya gimana? Tegangan antara 4 ohm dengan 6 ohm sama. Kenapa? Karena dalam keadaan paralel. Nah, berarti I6 itu sama dengan P per R6 ya. Nah, berarti 12 dibagi dengan 6. Berapa? 2 ampere. Ya, ingat, 2 ampere. Nah, kalau mau nyari, boleh begini. Nah, ini 4 dengan 6. Maka R paralel berapa? 1 per R paralel. Sama dengan 1 per 6 ditambah 1 per 4. Hasilnya berapa? 12 saja ya. 12 bagi 6 berarti 2. 12 bagi 4 berarti berapa? 12 bagi 4. Berarti 3 kan? Nah, berarti hambatan pengganti di sini berapa? R paralel sama dengan 12 per 5 atau berapa? 2,4 ohm ya. Gitu. Oke? Nah, kalau mau nyari arus total berapa? Nah, arus total, nah di sini bisa tinggal jumlahkan. Maka I yang kelima itu berarti atau arus yang mengalir pada hambatan 5 ohm tinggal begini. Ini berarti I yang 4 3 ampere, ini berarti I6 yang barusan 2 ampere. Nah, maka di sini itu gabungkan. Berarti I5 berapa sih? I5 sama dengan I4 ditambah I6. Berapa? 3 ditambah 2 ya. Nah, berarti berapa? 5 ampere ya. Oke? Nah, 5 ampere ya. Itu arusnya. Nah, hitung tegangan pada hambatan 5. Nah, berarti kalau menggunakan yang ini ya, yang ini tinggal P sama dengan I kali R 5. Nah, I-nya berapa? 5 kalikan 5. Berapa? 25 volt ya. Nah, kita lanjut yang ini nih. Kita lanjut yang ini. Kita lanjut yang ini. R penggantinya di sini berapa? 2,4. Nah, I totalnya berapa? P per R ya. Gitu ya. P-nya berapa? 12 dibagi 2,4. Tuh. Hasilnya pasti sama. Ya. Pasti sama 5. Ini 5 ampere ya. Tuh kan sama ya? 5 ampere. Dengan ini 5 ampere. Ya. Nah, tegangan di 5 berapa? Ya udah tinggal 5 kali 5. 25 volt. Sama ya. Itu teknik lain. Oke? Lanjut ke soal berikutnya atau pembahasan berikutnya. Ini gambar duluan karena tidak pakai animasi ya. Oke. Perhatikan rangkaian di bawah. Hitung hambatan pengganti rangkaian dan kuat arusnya. Jika pi x y, nah berarti pi x y itu berarti ujung-ujung ya. Ujung-ujung. Nah, ini dengan ini, pi x y. Pi x y, beda potensial antara titik x dan titik y itu 12 volt. Nah, oke. Nah, ditanyakan berapa sih hambatan penggantinya? Nah, terserah nih. Kalian mau ngerjain yang mana? Yang atas dulu atau yang bawah dulu? Kerjakan yang kira-kira anggap kalian mudah. Nah, saya mau ngerjain yang bawah. R serinya berapa sih? 1 ya. Nah, yang mana? Yang ini. Ya. Nah, saya mau tidak mau yang ini, terserah ya. Yang penting saya ngerjain dari bawah dulu. Kalian mau dari atas boleh. Nah, yang dari bawah itu berarti 10 ditambah 2. Kenapa? Karena dalam keadaan seri kan, jumlahkan aja. Ini 12 ohm. Ya. Nah, setelah itu kerjakan yang atas, yang ini. Ya. Nah, berarti R paralel ya, 1 ini. R paralel 1 berarti berapa ya? 1 per R paralel 1 sama dengan 1 per 12 ditambah 1 per 6 ya. Berarti ini 12 dibagi 12 berarti 1, 12 bagi 6 berapa? 2 ya. Nah, maka R paralel yang ke 1 berapa? 12 dibagi 3 berapa? Nah, itu 4 ohm ya. Oke. Nah, setelah itu nanti ini serikan dengan ini ya. Nah, kalau digambarkan seperti ini. Nah, oke. Ini agak susah nih. Nih. Ya, oh, agak jelek nih. Saya hapus dulu ya. Tenang aja. Ya.
Ya. Nah, lumayan ya. Nah, ini berarti R paralel yang ke satu. Ini berarti 8 ya. Nah, di bawah ini tuh. Di bawah itu ada R seri yang ke satu kan? Nah, penggantinya udah tutup aja ini. Nih, ini tetap X. Nih, Y. Nah, sekarang kerjaan yang mana? Kerjaan yang atas. Ya. Nah, apa R seri yang kedua? Jumlahkan saja R seri yang kedua itu berarti R paralel 1 ditambah R yang 8 ya. Berarti R paralel 1 kita peroleh 4 ditambah 8 berarti 12. 12 apa? 12 ya. Oke. Di bawah ada R seri 1, di atas ada R seri yang kedua. Jadi rangkaian ini bisa diganti gini. Tuh. Ini bawah juga sama. Gak susah ya. Tenang aja nih. Nah, di sini R seri yang berapa? Yang kedua ya. Di bawah ada R seri yang ke satu. Nah, ini dalam keadaan paralel. Ini X, Y ya. Nah, nah, tinggal paralel kan? Paralel kan? Saya bawa ke sini ya. 1 per R X, Y, itu berarti 1 per R seri 1 ditambah 1 per R seri yang kedua. Nah, tinggal 1 per 4 ya. 1 per 4. Ntar dulu nih. R seri yang kedua, sorry ini 12 ya, sorry. R seri yang, kok ada 4 sih? Bentar. Seri 1 ini 12 ya, bukan 4, 12. Seri yang kedua juga 12. Oke, jadi tinggal begini. 1 per 12 ya, ditambah 1 per 12. Berapa? 12 per 2. 12 per 2 berarti ini. Itu berarti 6 ya, 6 Gitu ya. Berarti hambatan penggantinya adalah 6 untuk rangkaian XY. Nah, ditanyakan berapa sih arusnya? Nah, Pi sama dengan I kali R. Ya, sempat-sempat Indonesia ya. I sama dengan Pi per R. Nah, Pi-nya berapa di situ? Di situ ada 12 ya. 12 dibagi dengan 6. Nah, maka arus yang mengalir ada 2 ampere. Itu ya. Nah, ini tulisnya acak-acakan ya. Masalah ya, yang penting kalian bisa mengikuti dan diharapkan mengerti dan memahami ya. Oke. Nah, kalau pilihan ganda kalian tinggal gini. Kalau pilihan ganda. Ya. Oh, 6 dengan 12. 12 bagi 6 berarti 2. 12 bagi 12 1 berarti 12 bagi 3 berapa? 4. 4 tambah 2 tambah 8 berarti ini 12 gitu ya. Nah, ini berapa? 12. Ini 12 ini. 1 per 12 tambah 1 per 12 per 12 berarti 12 bagi 2 berarti 6. Nah, enteng kan? Cepatnya. 12 bagi 6 2 ampere. Enteng ya. Kalau pilihan ganda ya. Kalau esai kalian harus lewat ini. Oke, lanjut. Soal yang 4. Nah, hampir mirip dengan yang tadi. Hampir mirip ya. Perhatikan rangkaian di bawah, bukan di kanan ya. Tentukan kuat arus pada hambatan 10 dan beda potensial antara X dan Y. Jika kuat arus yang mengalir pada hambatan 6 sebesar 2 ampere. Kerjakan dari titik yang diketahui ya. Nah, dari mana nih? Dari 6 jawabnya. Ingat, 6 dengan 12 paralel. Berarti nanti pi 6 itu sama dengan pi 12 ya. Oke, itu cara kerjanya. Nah, diketahui berapa? Diketahui I6 itu 2 ampere. Ya. Nah, berarti pi 6 sama dengan pi 12 ya, itu sama dengan I kali R. Ini berarti 2 kalikan R-nya berapa di situ? R-nya adalah 6. Berarti berapa? 12 volt. Ya. Nah, jadi pi 6 dengan pi 12 sama. Nah, pi 6 dengan pi 12 sama 12 volt. Nah, oke. Okay. Setelah itu kita cari I yang ke-12. Arus yang mengalir ke sini ya. Nah, ini tadi 2, ini tadi ditanyakan berapa nih I12 ya. Nah, I12 tinggal pi per R. Nah, pi-nya berapa? Nah, pi-nya barusan kita hitung 12 per 12. Nah, berarti berapa? 1 ampere.
Oke. Nah, ini 1 ampere, ini 2 ampere, berarti mengalir ke sini itu 3 ampere. Kenapa? Karena I1 I2 I6 ditambah I12 ya. Nah, maka I8 itu sama dengan I12 ditambah I yang ke 6. Nah, itu tinggal 2 ditambah 1, berarti 3 ampere. Nah, setelah nyari arus, cari lagi tegangan yang 8. I8 berarti I kali R. Ya, berapa ini? 3. R-nya berapa? 8. Berapa jadinya? 24 volt. Ya. Oke. Nah, setelah dapat itu, berarti Pi X Y wakilkan aja oleh jalur atas. Berarti Pi 6 ditambah ya, Pi yang ke 8. Berarti berapa? Pi 6-nya adalah 12 ya. Pi 8-nya adalah 24. Jadi kalau dijumlahkan berapa? 36 volt ya. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang kita mau nyari jalur bawah. Berapa sih jalur bawah arusnya? Taruh saja I10 ya. Nah, ini sarikan dulu nih. Sarikan. Maka R seri yang ke-1 ya, R seri yang ke-1. Nah, itu berarti tinggal 10 ditambah 2. Ini berapa? 12. Nah, berapa I10? Itu sama dengan I yang kedua. Kenapa? Seri ya. Berarti I10 sama dengan I yang kedua itu sama dengan Pi per R. R-nya R siapa? R seri yang ke-1. Pi-nya Pi siapa? Pi-nya yang itu yang 36 ya. Berarti 36 per 12 ya. Berapa nih? Berarti 3 ampere ya. Nah, sekarang ditanyakan beda potensial beda potensial untuk total ya. Total. Nah, jadi jawabannya gini. Arus listrik pada hambatan 10 ohm, arus listrik pada hambatan 10 ohm berarti ini 3 ampere ya. Ini jawabannya ya, di 10. Arus listrik pada hambatan 2 ohm berarti jawabannya tetap 3 ampere ya. Nah, sekarang ditanyakan beda potensial antara X dan Y. Nah, berarti Pi X Y itu sama saja dengan Pi 6 ditambah Pi 8 ya. Pi 8 yang tadi. Berapa sih jumlahnya? Jumlahnya yang tadi. Yang ini kita hitung yang ini. Ya. Nah, Pi 6 tambah Pi 8. Berarti 36 volt ya. Oke. Kita sudah menjawabnya. Kalau ditanyakan hambatan pengganti ya udah tinggal 12. Yang bawah nih. Yang bawah 12 ya. Ini 12. Ini berapa? 12 bagi 6. 12 bagi 6 berarti 2. 12 bagi 2 berarti 1. 12 per 3 berapa? 4. 4 tambah 8 berarti 12. Nah, hambatan penggantinya tetap 6. Ya, gitu ya. Oh, ini levelnya udah tinggi nih. Udah tinggi. Jadi tolong hati-hati. Kerjakan dari titik yang diketahui. Ya, gitu. Kalau ditanyakan arus total berapa? Nah, arus total ya. I total berapa nih? Ya, I totalnya tinggal I total sama dengan I8. Jadi maksudnya arus yang di sini ditambah dengan I yang masuk ke 10 dan 2. Atau I2 boleh. Jadi I8-nya adalah 3 ampere. I10-nya juga 3 ampere. Ya. 3 ampere bukan 10. 3 ampere. Jadi kalau dijumlahkan 6 ya. 6. Oke. Ini 3. Ini jumlahnya berapa? 6. 6 ampere gitu ya. Oke. Gampang kan? Gampang sekali. 36 dibagi 6. Berarti 6. Sama ya. Tinggal dari sini aja bisa. 36 dibagi 6. 6 ampere. Oke. Itu soal yang keempat ya. Ya. Oke, ini soal yang kelima. Ini sama nih, Norolong. Pertanyaannya begini. Tentukan hambatan pengganti rangkaian dan kuat arusnya. Oke, kalau kita telah mempelajari hukum Kirchhoff 2 atau hukum Kirchhoff, gampang ini. Ya, gampang.
Nah, sekarang kita kerjakan secara manual tanpa hukum Kirchhoff. Nah, ini cara ngerjainnya gimana? Nah, dari sini aja nih. Dari sini aja. Ya. Nah, ini tidak ada angkanya nih. Kita ganti aja. Ini misalkan 4 ya. Ini misalkan 2, 3, 5, ini taruh saja 7 ya, supaya ngepas maksudnya. Maka, ini kita sebut R seri yang ke-1. Berarti R seri yang ke-1 itu 7 ditambah 3 ditambah bukan 6. 7 tambah 3 tambah 2 ya. Jadi ini. Nah, ya. 7 tambah 3 tambah 2. Ini berarti 12 Nah, kemudian hasil ini diparalelkan. Jadi gambarnya jadi begini. Ya. Nah, tuh. Gambarnya jadi gini. Tuh, ya. Ini berarti 6 ya. 6. Nah, ini yang tadi kita hitung 12 ya. Ini berapa? Ini adalah 4. Nah, ini berarti dalam keadaan paralel ya. Nah, maka R paralel yang pertama ya berapa? 1 per R paralel 1 sama dengan 1 per 12 ditambah 1 per 6. Kalau pilihan ganda tidak usah lewat ini lah. 12 bagi 6. 2. 12 bagi 12, 1. Berarti 2 tambah 1, 3. 12 bagi 3 berapa? 12 bagi 3, 4 gitu ya. Oke. Nah, ini kalau essay beginilah. Jangan macam-macam. Nanti dicoret nanti oleh penilainya. 16 apa bukan 16 ini 12 nih, sorry. Waduh. Salah terus nih, sorry. Nah, 12 dibagi 12 1, 12 bagi 6 2. Balikannya R paralel 1 itu 12 per 3 berapa? 4 ya. Nah, kemudian hasil ini seri. Jadi nanti gambarnya di sini aja nih. Tuh ya. Nah, ya. Ya, yang penting ada kotak-kotaknya. Ini berarti 4, ini berarti 4. Nah, ini dalam keadaan seri ini, walaupun kedudukannya seperti ini. Masa pusing dengan ini? Boleh begini. Ntar dulu. Nih, nih gitu ya. Boleh. Tuh. Ini berapa? 6. Ini juga 6. Ini berapa? 4. Ini 4. Nah, ini yang namanya rangkaian bisa kita yang penting tidak merubah makna ya. Oke. Nah, selanjutnya gimana? R seri. Nah, berarti R bernilai 4 ditambah R paralel yang ke-1. Ini berarti 4 ditambah 4. Udah jelas ini pasti 8 ya. 8 arus yang mengalir berapa? Arus yang mengalir berarti I sama dengan Pi per R. Nah, Pi-nya berapa? Nah, di situ diketahui 6 volt. 6 dibagi 8. 3 per 4 ampere ya. Gitu ya. Itu arus rangkaian. Nah, gue jelaskan. Hati-hati, sebab ini materi ini atau pembahasan listrik searah atau rangkaian arus searah itu akan dibawa di jurusan teknik elektro ya. Teknik elektro. Jelas ini pasti susah ya. Maka pelajari dan pelajari. Next video hukum 2 Kirchhoff. Nah,